Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kelas 9 SMP IT Bina Insani, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam Gunung Pati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini di pelajaran tafsir dari kitab Durus Minal Quranil Karim. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang surat Al-Buruj. Pada bagian yang pertama, yaitu dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kalian ketahui bahwasanya surat Al-Buruj secara dia adalah surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian surat Al-Buruj ini berjumlah 22 ayat. Jadi keseluruhan dari surat Al-Buruj jumlahnya adalah 22 ayat. Dan surat Al-Buruj ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Asy-Syams. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian buka buku kalian di halaman 52, maka kalian akan dapati al-kalimatul jadidah atau kosakata baru. Kosakata yang pertama kita lihat adalah syaqqa yashukku atau hafara, artinya adalah menggali atau membuat lubang. Kemudian selanjutnya adalah ghalaba yaglibu, artinya mengalahkan atau menguasai. Ya, muradifnya adalah qahara yakharu. Selanjutnya adalah al-buruj, yaitu artinya adalah bintang atau gugusan-gugusan bintang. Yang mana kata ini adalah jamak yang mufradnya adalah al-burju. Ya, al-burju di mana gugusan bintang. Selanjutnya ada kata al-ukhdud. Al-ukhdud itu mufrad, ya. Jamaknya adalah al-akhadid, yang artinya adalah parit. Kemudian al-waqud artinya adalah kayu bakar, ya. Sesuatu yang mana dia bisa menyebabkan api itu semakin membara atau membesar. Itu al-waqud. Kemudian qu'ud itu artinya adalah duduk-duduk, jamak dari qa'id. Qa'id artinya duduk, ya. Kemudian naqama yanqamu artinya adalah menyiksa atau membenci. Selanjutnya adalah al-hamid. Al-hamid artinya
terpuji, ya. Kemudian fatana yaftinu artinya adalah azaba yu'azibu, yang artinya menyiksa. Selanjutnya al-khandaku. Al-khandak ini muradifnya adalah al-ukhdud, yang artinya parit. Selanjutnya al-falahu artinya adalah kebahagiaan atau kemenangan. Selanjutnya syahid artinya adalah saksi atau penyaksian, ya, dia melihat. Kemudian harikun artinya api yang membara, harik. Harikun artinya adalah api yang membara, itu harik. Narun musta'ilatun, harik itu narun musta'ilatun. Selanjutnya aibun. Aibun artinya adalah aib atau illatun, ya, muradifnya adalah illatun, aib atau kelemahan. Kata selanjutnya adalah ihtaraka yahtariku, artinya membakar atau menyala-nyala. Ihtaraka yahtariku artinya menyala-nyala. Kemudian selanjutnya asyakul mustatil. Asyakul mustatil artinya adalah lubangan yang memanjang atau galian yang memanjang. Itu asyakul mustatil. Nah, ini anak-anakku semuanya kosakata dari surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 11. Jadi kosakata ini nantinya akan memudahkan kalian dalam belajar dan memahami di dalam penjelasan surat Al-Buruj. Dan ini kalian harus pelajari dan dihafalkan kosakata ini supaya bisa menambah pembendaharaan kosakata yang kalian dapatkan, ya, sehingga tidak kesannya setelah diajarkan kemudian sudah selesai, ya, akan tapi kita hafalkan, kita ingat-ingat, ya. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, kalian yang sekarang masih belajar PJJ, maka saya sarankan kepada kalian tetap semangat dalam belajar kalian, tetap harus bisa mengatur waktu kalian, ya, gunakan waktu-waktu kalian itu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang ada, waktu luang bagi kita, jika kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan bisa menyebabkan kita lalai, ya. Akan menyebabkan kita ini menyia-nyiakan waktu tersebut sehingga berlalunya waktu dan tidak akan kembali, ya. Maka jangan sampai waktu-waktu luang itu kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kalau misalkan dia
kebiasaannya atau kesukaannya adalah nge-game misalkan, maka dikurangi sedikit demi sedikit sampai dia bisa meninggalkan game tersebut. Apabila kebiasaan dia adalah menonton drama Korea misalkan, maka sedikit demi sedikit harus dikurangi, kalau bisa kita tinggalkan karena tidak bermanfaat bagi kita, ya, tidak bermanfaat bagi waktu yang luang itu, ya, kalau kita gunakan untuk hal demikian, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita suatu saat menyesal gara-gara menggunakan waktu itu dengan melalaikan waktu itu, ya, menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari tanda kebaikan seorang, keislaman seorang itu, tanda kebaikan keislaman seorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya. Maka gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Waktu yang sudah kita lalui tidak akan kembali lagi. Kalian yang sekarang usianya sudah 13 tahun, 15 tahun, tidak akan mungkin kembali lagi ke masa anak-anak, ke masa TK di usia 5 tahun, usia 7 tahun, tidak akan mungkin. Maka kalian sekarang ini posisinya sudah dibebani oleh syariat ini, artinya mukallaf, maka gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jadikan waktu itu menjadi waktu yang begitu penting, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk membantu orang tua, ya, untuk berdoa, untuk hal-hal yang bermanfaat, membantu tetangga, membersihkan lingkungan sekitar dan yang lainnya. Jangan kita buang waktu itu dengan sia-sia. Jangan buang waktu itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita gunakan waktu luang itu dengan hal-hal yang kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa Ustaz nasihatkan kepada kalian dan juga pada diri pribadi Ustaz. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalannya yang lurus dan benar. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dan kita akan dimasukkan ke dalam, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.